Halo, aku Latifah. Aku Rajwa, selamat datang di We Talk, Woman Empowering Talk. Halo, selamat datang di We Talk. Sesuai dengan tagline-nya, Woman Empowering Talk. Jadi di podcast ini kita akan membahas tentang seputar wanita, mulai dari pemberdayaan wanita, lalu juga tentang kepemimpinan wanita. Ngomong-ngomong soal kepemimpinan nih, kira-kira dari Latifah sendiri ada nggak sih pengalaman sebagai seorang wanita nih memimpin sesuatu gitu? Mungkin bisa diceritakan? Oke Raju, kalau soal masalah pernah memimpin atau enggak, kebetulan aku tuh di SMA sempat jadi ketua paskibra, lalu juga di beberapa kesempatan jadi koordinator hubungan masyarakat di suatu organisasi. Mungkin itu aja kali ya. Wah gila, baru podcaster kita ya udah keren banget nih. Gimana narasumbernya nanti? Kalau kamu sendiri gimana Raju? Ada pengalaman kepemimpinan apa nih kira-kira? Kalau saya sendiri kayaknya kalau untuk memimpin banget baru pemimpin kelompok kali ya. Kalau pengalaman yang lebih jauhnya lagi mungkin belum ya. Bukan tidak ada tapi belum. Itu juga bagian dari pengalaman ya Raju. Iya, tetap tidak boleh dilupakan ya. Walaupun cuma memimpin kelompok juga itu tetap masuk ke dalam aspek kepemimpinan gitu ya. Jadi jangan dilupakan itu. Oke, ngomong-ngomong kepemimpinan ya tadi udah dibahas juga. Dan ternyata ini menyambung banget nih sama topik podcast kita kali ini. Jadi di episode perdana podcast We Talk ini tentunya narasumber kita yaitu dari Gen Z ya. Betul banget. Kayaknya kalau dari Gen Z tuh bakal pembahasannya seru gitu ya. Karena kan seumur nih sama kita nih. Mungkin udah pada penasaran kali ya siapa ya kira-kira. Oke, langsung aja narasumber kita. Hai, aku Ashifal Zarahironisa. Teman-teman bisa panggil aku Aci. Saat ini aku sedang berkuliah di Komunikasi Digital dan Media SPI IPB. Aduh, udah ada narasumberan nih, kita harus semakin semangat gitu ya. Kan tadi kita agak lemas mungkinnya di opening, tapi begitu ketemu sama narasumber kita nih yang pastinya kalau kita bahas lebih dalam nih keren banget. Apalagi narasumber kita nih emang orangnya semangat banget terus produktif. Jadi kita jangan kalah semangat dong Raju. Kita harus kita harus lebih semangat justru ya. Oke, mungkin sedikit-sedikit kita kupas ya mengenai Aci ini sendiri. Untuk kabarnya gimana nih? Kita tanya kabar dulu. Oke, kabar baik sih ya. Meski nggak semuanya selalu baik, tapi overall baiklah. Harus baik ya. Iya, betul Rajwa. Kira-kira nih Ashifah sekarang kesibukannya lagi ngapain selain jadi mahasiswa di sekolah vokasi IPB? Oke, selain jadi mahasiswa, aku sekarang lagi ngerjain project di Project 100. Jadi lagi jadi Student of Leadership, murid kepemimpinannya dari Pak Bimarea, Wali Kota Bogor. Keren banget nih ya Rajwa. Aduh, jiwa-jiwa pemimpinnya emang ada ya. Emang sampai ikut ini loh. Oke, kalau misalnya dilihat nih dari Instagramnya Aci ini sendiri, mungkin teman-teman bisa langsung cek Instagramnya ya. Karena di Instagramnya tuh banyak banget aktivitas kegiatan yang dilakuin. Kegiatan mengenai pengalaman kepemimpinannya gitu. Iya betul nih Rajwa. Kalau kita bisa ngasih tahu nih bahwasanya Aci tuh banyak banget kegiatan yang dilakuin, mulai dari jadi duta anak Jawa Barat di tahun 2019. Lalu juga sekarang sempat jadi lagi melakukan kegiatan fasilitator anak ya. Iya, aku fasilitator di Forum Anak. Iya, terus juga sempat jadi ketua magang BEM di sekolah vokasi. Lalu juga pada MPKMB 60 kemarin nih jadi ketua komisi disiplin dari MPKMB SPIPB. Wah, keren banget ya Rajwa. Track recordnya udah iya, bener. mulus banget, pengalamannya udah yang diraih tuh udah lumayan banyak ya. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman mengenai kepemimpinan nih, apa sih kepemimpinan menurut Aci itu sendiri? Oke, kepemimpinan menurut aku ini sebenarnya hasil dari aku belajar kepemimpinan sama para pemimpin yang jauh lebih hebat di luar sana. Jadi aku dapat menangkap satu makna bahwa pemimpin itu secara general ya adalah orang yang bisa
dari dalam dirinya sendiri, itu dia memberdayakan dirinya sendiri, lalu dengan keberdayaannya itu dia bisa memberdayakan orang lain. Jadi leadership itu berangkat dari self leadership, dari memimpin diri sendiri gitu. Ketika dia udah sadar, oh saya harus bergerak, saya harus melakukan sesuatu, lalu dia membuat aksi, dia memberdayakan dirinya sendiri, terus dia bisa memberdayakan orang lain. Karena konsep pemimpin itu dari dia berhasil memimpin dirinya sendiri, itu harus bikin impact buat orang lain gitu. Ada konsep namanya Ubuntu dari Nelson Mandela, I am because we are. Aku adalah karena kita adalah gitu. Jadi ketika orang udah pakai konsep itu tuh, dia sadar bahwa dirinya bukan satu individu yang terpisah, tapi connected to others untuk membuat satu impact gitu. Wah, arti pemimpin yang sangat amat luar biasa dari orang yang luar biasa juga. Dalam banget. Iya betul. Jadi balik lagi Rajwa, kalau kata Syifa tadi bahwa pemimpin itu bagaimana berangkat seseorang bisa memimpin dirinya sendiri. Betul. Ya. Oke nih, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kalau dilihat dari Instagramnya Asyifa sering banget nih ikut kegiatan atau rapat sama pemimpin di Bogor. Contohnya kayak kepala dinas Perumkim, lalu juga ada kepala dinas PUPR juga. Iya banyak ya Asyifa. Nah, apa sih yang Asyifa pelajari dari pengalaman pemimpin dari wanita-wanita hebat seperti itu? Oke, kalau pengalaman pemimpin perempuan ya, para wanita gitu, banyak sekali aku menemukan di luar sana, dan aku juga bekerja bersama dengan mereka, pemimpin-pemimpin wanita. Jadi aku melihatnya dari kacamata ada sesuatu hal yang memang mereka punya, dan itu nggak terlihat jelas tapi kita bisa memaknai. Salah satunya adalah yang pertama, aku melihat pemimpin-pemimpin wanita itu adalah mereka memang orang yang berdaya gitu. Berdaya secara apa? Nggak cuma berdaya secara dia skill ya, dia punya kemampuan, tentu dia punya kemampuan untuk memimpin. Berdaya secara pemikiran gitu. Dia tahu di dalam dirinya bahwa dia perempuan, tidak dibatasi oleh apapun, punya hak yang sama sehingga dia harus maju. Tapi juga dia berdaya secara finansial, of course. Karena untuk jadi pemimpin, nggak bisa dipungkiri bahwa finansial pun perlu untuk mendukung kayak gitu. Yang kedua, selain dia berdaya, dia juga didukung sama lingkungannya yang suportif memang. Dia punya atmosfer pendukung yang memang mendukung dia untuk maju gitu, tidak mengekang, dan memang memberikan kebebasan untuk dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dan yang ketiga, ini salah satu hal yang paling penting sih adalah bagaimana masyarakat juga menerima gitu, menerima adanya pemimpin perempuan gitu kan. Dia udah berdaya, dia didukung, dan memang ada wadahnya gitu. Ini jadi satu hal yang unik ya gitu. Nah, dari apa yang mereka lakukan, ada satu struggle yang memang pastinya aku yakin banget nih, semua pemimpin perempuan itu menghadapi ini, adalah bagaimana dia bisa menyeimbangkan. Pemimpin perempuan harus ngerjain pekerjaan domestik ya, walaupun memang pekerjaan domestik juga bukan menjadi kewajiban utama seorang perempuan, itu juga kan membagian peran gitu kan. Tapi struggle-nya adalah bagaimana mereka bisa menyeimbangkan itu. Mereka punya keluarga di rumah, punya anak, punya suami yang harus diurus juga. Dia juga harus ngurus dirinya, harus ngurusin orang lain, ngurusin masyarakat gitu. Itu jadi struggle-struggle-nya mereka. Dan itu memang cerita itu aku dapetin dari mereka gitu. Dan salah satu tantangan terbesar juga itu, dan hal yang bikin mereka sedih juga itu, dimana mereka kadang ada waktu-waktu dimana nggak bisa menyeimbangkan itu gitu. Dan itu sih yang aku lihat, pelajaran yang aku dapetin, oh kalau aku mau jadi pemimpin nanti next time, aku juga harus belajar gimana caranya menyeimbangkan gitu. Dan thanks buat Pak Ridwan Kamil, ini juga pada saat aku jadi ajudannya beliau tahun kemarin. Pas aku jadi ajudan, itu salah satu pesan yang aku paling ingat banget. Pak Ridwan bilang, Syifa, hidup itu harus seimbang, karena kamu juga perempuan, harus menyeimbangkan peranan kamu sebagai perempuan dan peranan kamu sebagai seorang pemimpin itu. Luar biasa banget ya. Jadi biasa. tadi ada 3 poin yang Asyifa dapatkan dari para pemimpin wanita hebat. Yang pertama tentunya adalah bagaimana perempuan itu berdaya, lalu juga perempuan juga disupport secara finansial, lalu juga yang paling penting dapat wadah, dapat dukungan dari masyarakat itu sendiri. Iya, correction ya. Jangan lupa ya sama menyeimbangkan ya. Betul. Antara
dia sebagai perempuan kewajibannya dan juga sebagai pemimpin itu sendiri, dan ternyata berat loh Betul. menjadi pemimpin perempuan. Berarti bagi perempuan nih yang sudah berhasil menjadi pemimpin tuh mereka semua keren-keren Iya, banget. Benar. Ya. It's hard ya. Kita perempuan tantangannya lebih besar, tantangan mindset orang-orang ya, stigma orang-orang. betul. Perempuan tuh nggak bisa jadi pemimpin, nah itu salah banget. Tuh itu juga harus satu tuh jalan perjuangan kita gitu kan. Yang kedua tadi menyeimbangkan gitu. Sama correction juga tadi, bukan disupport secara finansial tapi disupport secara wadah gitu, tempat gitu ya. Tadi kan juga sudah sempat disinggung ya bahwa tahun kemarin sempat jadi ajudannya Iya, dari betul. Bapak Gubernur Pak Ridwan Kamil. Mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang tadi sudah dengan para pemimpin wanita, dan juga tadi sebagai ajudan tentunya jadi pemimpin, jadi ada tahu mengenai kepemimpinan dari laki-laki. Nah, menurut Aci sendiri nih, ada nggak sih perbedaan yang signifikan antara kepemimpinan dari para wanita, para perempuan, dan dengan kepemimpinan dari laki-laki? Oke, kalau perbedaan secara signifikan sebenarnya secara peran sama, mereka mengerjakan hal yang sama beratnya. Tapi ada beberapa hal yang aku tangkap. Pertama, perempuan itu lebih bisa melihat detail. Mungkin karena perempuan perasa ya kan. Iya, betul. Kita nggak bisa denial ya, kita emang sensitif gitu kan. Perempuan tuh perasa, lebih emosional, sehingga dari rasanya itu dia bisa ngelihat orang lain lebih peka, lebih luas gitu pandangannya, sehingga hal-hal yang mendetail tuh bisa lebih dilihat gitu kan. Tapi bukan berarti laki-laki juga nggak bisa detail gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih galak. Serius, lebih apa ya, lebih tegas kali ya. Karena itu tadi kadang perempuan kayak oh nggak bisa, ini harus kayak gini gitu, oh nggak bisa, aturan udah kayak gini. Perempuan lebih bisa kayak gitu kan, lebih Iya. nggak, kalau A ya A gitu kan. Nah itu yang aku lihat dari pengalaman aku kayak gitu. Perempuan tuh bisa lebih tegas dibandingkan laki-laki. Terus yang ketiga apa ya, mungkin karena perempuan katanya talkative gitu ya, 2000 kata berapa ya? Ya sekian kata per hari gitu ya. Jadi dia lebih bisa menyampaikan segala sesuatunya tuh apa ya, kata-katanya tuh lebih tepat dan cepat untuk menemukan itu gitu. Ibaratnya bisa ngomong talk heart to heart gitu loh, dari hati ke hati. Terus tahu caranya, oh kalau ngomong sama ini kayaknya butuh pendekatannya kayak gini gitu. Karena perempuan juga rata-rata kalau misalkan di politik ya teman-teman, misalkan di wali kota atau yang ngurusin di pemerintahan kota lah ya gitu, rata-rata netizen yang ekstra banget kan emak-emak ya kan, ibu-ibu gitu kan. Ada beberapa pendekatan yang khusus untuk menghadapi mereka, dan luckily ketika pemimpinnya perempuan itu bisa lebih dapat tuh ke situ gitu kan, secara emosionalnya lebih dapat. Itu sih yang dilihat ya, Lebih perbedaan-perbedaannya. merangkul ya Benar. kalau perempuan. Benar-benar lebih merangkul, nggak kaku. Ya, Nah itu nggak kaku gitu. Oke, jadi tadi perbedaan signifikan antara pemimpin laki-laki maupun perempuan sebenarnya sama ya dalam konteks memimpinnya, tapi mungkin tadi sempat disinggung Aci juga bahwasanya kalau perempuan balik lagi lebih perasa, Benar. terus juga lebih talkatif, jadi lebih bisa menyampaikan lebih banyak hal ya Wi. Betul, betul. Lebih mengerti juga nih terkait mungkin kalau ada aspirasi ataupun pendapat apalagi dari sesama perempuan, jadi lebih nyampe, lebih dari hati ke hati. Betul. Nah, tadi kita udah ngomongin banyak ya, mulai dari definisi kepemimpinan itu sendiri menurut Aci, terus pengalaman-pengalaman dari pemimpin wanita maupun pemimpin laki-laki ya, tadi sempat betul. juga diomongin. Nah, sekarang nih karena melihat dari track recordnya yang udah Yang luar biasa, luar wah, biasa banyak banget, Amin, banyak amin. banget achievementnya, pasti ada sesuatu yang memotivasi Aci ini sendiri. Nah, kira-kira apa sih yang memotivasi Aci ini untuk terus berkembang gitu, karena kan achievementnya banyak banget Iya, ya, benar banget. gitu kan. Sebenarnya yang memotivasi aku untuk berkembang adalah lingkungan aku sendiri. Teman-teman pernah dengar ini nggak? Kamu itu definisi dari siapa teman-teman kamu. Nah, itu aku sebenarnya banyak hal yang aku lakuin karena aku ada di lingkungan di mana teman-teman aku juga melakukan hal yang sama dengan aku. Mereka jauh lebih keren, sehingga aku kayak ketularan tuh. Kayak kalau teman-teman aku satu circle nih bisa kayak gitu, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Jadi apa yang aku lakukan adalah
creating the atmosphere, membuat atmosfer di mana aku pengen hidup seperti itu gitu. Aku pengen jadi pemimpin, maka aku harus berada di antara orang-orang yang memang punya value kepemimpinan yang aku inginkan gitu. Teman-teman aku, mereka jauh lebih keren. Terus sekarang aku ikut Project 100, aku bersama dengan para pemimpin Kota Bogor. Itu kan secara tidak langsung kayak influence aku gitu ya. Ini loh, kehidupan sebagai seorang pemimpin itu kayak gini. Kamu harus seperti ini. Jadi belajar langsung tuh dari situ gitu. Jadi creating the atmosphere. Dari situ aku harvesting the network, memanen jaringan. Dari harvesting the network, aku juga knitting the insights, merajut pengetahuan-pengetahuan aku lewat mereka. Dan yang terakhir adalah observing the experiences, menyerap semua pengalaman-pengalaman mereka dan juga pengalaman yang aku ikutin dari berbagai hal itu gitu. Jadi aku menempatkan diri di tempat yang aku inginkan, di tempat yang aku impikan, lalu aku menyerap banyak hal dari mereka sehingga it keeps me motivated gitu. Kayak gitu. Haru ya Rajwa ternyata. Bener-bener luar biasa banget narasumber kita ya kali ini. Waduh. Yang terakhir nih Ashifa, apa yang mau kamu bilang, yang mau kamu katakan untuk diri kamu di 5 sampai 10 tahun yang akan datang? Oke. It's a hard question. Berarti kalau 10 tahun tuh aku berapa tahun ya? Oke. Udah otw jadi pemimpin deh tuh kayaknya. Amin. Aku ya kita bareng-bareng. We don't know jalan yang membawa kita kemana gitu. Tapi aku percaya aku akan berada di tempat dimana aku usahakan sekarang. Tapi yang jelas satu hal adalah thank you karena kamu udah mau bergerak sejak sekarang. Kamu udah sadar bahwa kamu tuh hadir. Kalau misalkan diem aja nggak berguna, nggak bermanfaat, berarti kamu bukan manusia gitu. Thank you for being a human being. Jadi manusia seutuhnya di mana kamu mulai bergerak untuk melakukan sesuatu untuk orang lain, sehingga apa yang kamu lakukan dulu, which is saat ini, itu mengantarkan kamu kepada titik yang sekarang, yang insya Allah sesuai sama apa yang kamu inginkan. Keren banget ya. Haru banget Kita dengarnya aminkan, juga. semoga Kita aminkan. Ashifa di masa depan akan jadi orang yang lebih bermanfaat, Amin, orang amin. yang lebih berguna, dan pastinya jadi pemimpin ya dalam skala yang lebih besar. Betul banget, karena kan ya tadi juga udah ada banyak pengalaman Iya, betul. sama para pemimpin. Iya. Mungkin nextnya nih Jadi- Ashifa sendiri yang bakal Iya. jadi pemimpinnya. Amin. Oke, tadi juga kita udah bahas mulai dari kulitnya sampai Iya. ke dalam-dalamnya mengenai kepemimpinan menurut Aci ini sendiri, dan gak kerasa ya Kita udah di penghujung Iya, acara. sayang banget. Seru banget ya ternyata Seru bahas banget. kepemimpinan wanita bersama wanita hebat seperti Ashifa. Shiva yang Gitu. keren banget. Oke teman-teman, semoga ada ilmu yang bisa kalian ambil dari episode perdana podcast kita kali ini tentang kepemimpinan wanita. Sampai jumpa di We Talk selanjutnya. See you. Dadah.